Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, cegah stunting itu penting. Pada tahun 2024, Kabupaten Tanggamus telah menetapkan 17 pekon lokus stunting yang tersebar di 8 kecamatan dan akan terus berkomitmen serta berupaya dalam penurunan dan pencegahan stunting di seluruh wilayah Kabupaten Tanggamus. Pada tahun 2024, berdasarkan data survei Status Gizi Indonesia SSGI, angka prevalensi stunting Kabupaten Tanggamus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya di angka 17,1% menjadi 24,9%. Kondisi ini tentu bukan yang kami harapkan, namun kami akan terus bekerja keras dan berkomitmen sehingga prevalensi stunting Kabupaten Tanggamus akan turun kembali sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Tanggamus sebesar 14,2% di tahun 2025. Terlepas dari kondisi tersebut, melalui kinerja seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah dengan anggaran APBD dan pemerintah Pekon dengan APBD Pekon maupun dengan pihak swasta dengan CSR for stunting terus berupaya secara maksimal. Sehingga pada tahun 2024, Kabupaten Tanggamus menjadi satu-satunya dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung yang mendapatkan alokasi insentif fiskal dari pemerintah pusat terkait kinerja penurunan stunting sebesar 5,9 miliar lebih. Berbagai inovasi akan terus dilakukan, salah satunya melalui inovasi Gema Penting atau gerakan bersama pencegahan dan intervensi stunting. Untuk itu, marilah kita bersama-sama bersinergi mewujudkan Tanggamus bebas stunting menuju Indonesia Emas 2045. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju Tanggamus Emas adalah komitmen bagi Kabupaten Tanggamus untuk mewujudkan generasi sumber daya manusia yang unggul. Kabupaten Tanggamus memiliki luas wilayah mencapai 4.747 km persegi. Berdasarkan data BPS Tanggamus tahun 2024, jumlah penduduk di Kabupaten Tanggamus sebanyak 670.367 jiwa. Kemudian angka indeks pembangunan manusia meningkat menjadi 70,54 pada tahun 2024. Persentasi penduduk miskin di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2024 menurun menjadi 10,28%. Dalam misi ke-1 Kabupaten Tanggamus, sejalan dengan program penurunan stunting, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Stunting memiliki definisi yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pada awal tahun 2024, dari 37.826 balita terdapat 1.089 balita mengalami kondisi stunting. Beberapa indikator dari layanan esensial dan suplai yang membutuhkan perhatian di Kabupaten Tanggamus diantaranya: kita ketahui bersama bahwa intervensi terhadap stunting bukan pekerjaan satu sektor saja, tetapi upaya bersama lintas sektor. Dalam upayanya untuk melakukan percepatan penurunan stunting, pemerintah Kabupaten Tanggamus melaksanakan 8 aksi konvergensi yang terintegrasi dalam penurunan stunting. Aksi 1, analisis situasi. Pada tahun 2024, ditetapkan sebanyak 17 pekon lokus stunting. Berdasarkan data pengukuran balita pada Februari 2023. Kondisi prevalensi stunting di Kabupaten Tanggamus berdasarkan data PPGBM pada tahun 2022
cukup tinggi. Dari 42.047 balita, terdapat 1.342 balita dengan kondisi stunting. Kemudian pada tahun 2023, dari 39.159 balita, terdapat 1.439 balita dengan kondisi stunting. Prevalensi stunting pada tahun 2024 dari 37.826 balita, terdapat 1.088 balita dengan kondisi stunting. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia atau SSGI, prevalensi stunting Kabupaten Tanggamus tahun 2023 sebesar 17,1%. Namun terjadi peningkatan pada tahun 2024 sebesar 24,9%. Pada akhir tahun 2025 diharapkan prevalensi stunting Kabupaten Tanggamus di bawah 14,2%. Dari 64 cakupan identifikasi permasalahan yang terjadi pada tahun 2024 dan memerlukan prioritas penanganan diantaranya pelayanan optimal mulai dari masa remaja, masuk jenjang pernikahan, masa kehamilan, tingkat pendidikan masyarakat, permasalahan kesejahteraan masyarakat, serta masa 1000 HPK. Aksi 2. Rencana kegiatan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam analisis situasi, Kabupaten Tanggamus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan percepatan penurunan stunting yang terintegrasi melalui kolaborasi dengan perangkat daerah terkait. Anggaran intervensi stunting di Kabupaten Tanggamus berdasarkan data yang diinput di aplikasi Bangda pada tahun berjalan sebesar 86,32 miliar lebih. Anggaran intervensi stunting di Kabupaten Tanggamus berdasarkan data Asarsi BPKP pada tahun berjalan sebesar 213,143 miliar lebih. Kemudian anggaran intervensi stunting di Kabupaten Tanggamus berdasarkan data yang diinput di aplikasi Bangda pada tahun rencana sebesar 209 miliar lebih. Sedangkan anggaran intervensi stunting untuk tahun rencana berdasarkan Asarsi BPKP sebesar 77,127 miliar lebih. Anggaran tersebut mengacu pada 29 indikator dan 35 cakupan layanan. Rekomendasi kegiatan telah menghasilkan rencana kegiatan yang mencakup intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta kegiatan lain yang efektif melalui berbagai inovasi Kabupaten Tanggamus, diantaranya inovasi Gema Penting, yang merupakan gabungan dari 10 inovasi efektif dan telah diaplikasikan di seluruh wilayah kerja Puskesmas se-Kabupaten Tanggamus. Konvergensi juga dilakukan bersama PKK Kabupaten Tanggamus, Gerakan Organisasi Wanita, Persit Kartika Chandra Kirana, dan Bayangkari. Aksi ketiga, rembuk stunting. Untuk meningkatkan komitmen bersama bagi seluruh stakeholder dalam percepatan penurunan stunting, Kabupaten Tanggamus melakukan kesepakatan dalam kegiatan rembuk stunting. Kegiatan ini dihadiri oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah, unsur DPRD, OPD terkait, pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, dan pihak swasta. Aksi rembuk stunting tidak hanya dilakukan pada tingkat kabupaten, tetapi juga dilakukan pada tingkat kecamatan dan tingkat pekon. Aksi 4. Perbub tentang desa. Kabupaten Tanggamus telah mengeluarkan peraturan bupati terkait kewenangan pekon untuk melakukan percepatan penurunan stunting. Prioritas penggunaan dana pekon untuk optimalisasi penurunan stunting. Pembentukan tim forum komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan tim kerja Gerakan Bersama Rakyat menuju Tanggamus ODF. Surat edaran penganggaran kegiatan stunting untuk masing-masing pekon. Aksi 5. Pembinaan KPM. Kesuksesan intervensi stunting tidak terlepas dari peran garda terdepan dalam melakukan pembinaan dan pemantauan. Mereka adalah para kader. Berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, pada tahun 2022 Kabupaten Tanggamus membentuk TPPS mulai dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan juga tingkat pekon.
serta dibentuk juga TPK dan KPM sebagai unsur pelaku percepatan penurunan stunting. Unsur pelaku percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tanggamus difasilitasi dengan berbagai pembinaan dan pelatihan agar siap menjalankan tugas secara efektif dan akurat. Mereka juga dibekali dengan modul dan buku saku agar mudah dipelajari dan cepat diaplikasikan dalam kondisi tertentu di lapangan. Aksi 6. Sistem manajemen data. Kabupaten Tanggamus telah menetapkan prioritas penanganan data guna meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas maupun kualitas data, sehingga secara akurat data dapat digunakan sebagai acuan oleh lintas sektor untuk melakukan aksi konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Tanggamus. Ketersediaan data sebagai indikator yang dapat digunakan oleh lintas sektor telah mencapai 100%. Aksi 7. Pengukuran dan publikasi. Pada tahun 2022 terdapat 14 pekon lokus stunting, kemudian pada tahun 2023 terdapat 16 pekon lokus stunting, dan pada tahun 2024 terdapat 17 pekon lokus stunting. Berdasarkan data EPP-GBM, pada akhir tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Tanggamus mengalami penurunan lagi menjadi 2,89%. Data tersebut berdasarkan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan secara rutin melalui sistem informasi gizi terpadu dengan cakupan mencapai 100% di bulan Desember tahun 2024. Faktor determinan air bersih telah mencapai 78,54% dan akses jamban sehat telah mencapai 100%, di mana tahun 2024 Kabupaten Tanggamus telah mencapai pekon ODF atau 100% akses sanitasi. Beberapa faktor determinan lain yang memerlukan perhatian di Kabupaten Tanggamus diantaranya jaminan kesehatan nasional, kecacingan, kebiasaan merokok, riwayat ibu hamil, dan penyakit penyerta. Adapun yang menjadi perilaku kunci 1000 hari KPK dalam pencegahan penurunan stunting diantaranya pada tahun 2024, Kabupaten Tanggamus telah membentuk tim audit kasus stunting dan telah bekerja berdasarkan SK Bupati tentang tim audit kasus stunting Kabupaten Tanggamus. Tim tersebut terdiri dari para pakar, diantaranya dokter spesialis anak dari RSUD Batin Mangunang, dokter spesialis Obgyn, psikolog Lampung, serta ahli gizi. Hasil analisis faktor pemicu stunting kemudian dipublikasikan kepada para OPD dan lintas sektor, pihak swasta dan masyarakat luas untuk memperkuat komitmen dalam gerakan bersama penurunan stunting melalui kegiatan rebuk stunting di tingkat desa dan kecamatan, melakukan analisis situasi tingkat pekon lokus stunting, pengukuhan kader posyandu remaja tingkat kecamatan, pelatihan PMBA kader posyandu tingkat kecamatan, melakukan sosialisasi kerjasama penanganan stunting dengan perusahaan swasta di Kabupaten Tanggamus, koordinasi mitra dalam pelaksanaan Germas tingkat kabupaten, dan publikasi melalui media massa. Aksi 8. Review kinerja tahunan. Tindak lanjut penilaian kinerja yang direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan pada tahun 2023 sepenuhnya telah dilaksanakan. Pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Tanggamus tahun 2024 telah mencapai 100%. Laporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting semester 1 dan 2 telah disampaikan. Presentasi lembaga PAUD yang mengembangkan pendidikan anak usia dini holistik integratif baru mencapai 23,84%. Pekon dan kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten baru mencapai 9,6%. Data Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024 menunjukkan peningkatan angka prevalensi stunting dari angka 17,1% menjadi 24,9%. Yang tentunya ini akan menjadi pemicu dan semangat pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk terus bekerja keras, berkomitmen dan bersinergi dalam percepatan pencegahan penurunan stunting di tahun 2025 ini demi generasi penerus yang lebih baik.
Pondasi kehidupan manusia ditentukan pada 1000 hari pertama kehidupan. Semakin cerdas kita dalam menyambut kehadiran si kecil, semakin cerdas juga saat dia tumbuh dewasa. Untuk menyambut putra-putri cerdas di masa depan, Kabupaten Tanggamus melakukan percepatan penurunan stunting dengan menghasilkan inovasi-inovasi unggulan. Inovasi Gema Penting atau Gerakan Bersama Pencegahan Stunting merupakan gabungan dari 10 inovasi efektif dan telah diaplikasikan di seluruh wilayah kerja puskesmas se-Kabupaten Tanggamus. Inovasi ini terdiri dari Gebiar Penikur Balita atau Gerakan Bersama Penimbangan dan Pengukuran Balita. Program ini merupakan gerakan penimbangan dan pengukuran 100% sasaran balita yang dilaksanakan serempak di bulan Februari dan Agustus. Kegiatan ini untuk mencegah adanya balita yang lolos dalam penimbangan dan pengukuran. Sempurna atau Sehari Input Bersama merupakan kegiatan input hasil pengukuran dan penimbangan yang telah dilakukan seluruh tenaga penanggung jawab PEKON bersama pengelola gizi melakukan input data dalam hari yang sama dengan pengawasan kepala UPTD Puskesmas. Gema Buresti atau Gerakan Pemantauan Ibu Hamil Beresiko Tinggi merupakan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dengan cara melakukan pemantauan dan edukasi keluarga untuk mengetahui status kesehatan kehamilannya. Tas Kudanil atau pengentasan kurang darah anemia pada ibu hamil. Pena Kugimil atau penanganan kekurangan energi kronis pada ibu hamil. PAHE, paket hemat, pemeriksaan ibu hamil sekali periksa dapat 7 layanan sekaligus. Pancing mata batin atau pencegahan stunting dengan makanan tambahan tinggi protein. Sebuah upaya untuk melakukan penanganan stunting melalui pemberian makanan tambahan tinggi protein dengan sumber bahan baku lokal. Cabe keriting, cegah bebaskan anak dari kerdil atau stunting. Layanan ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah adanya bayi dan balita stunting yang baru dan memantau kondisi stunting agar tidak memperparah keadaan stunting tersebut. Kelas Bumil Ceria, kelas ibu hamil cerdas, inisiatif, dan aman, merupakan sarana untuk belajar bersama tentang kesehatan bagi ibu hamil yang bertujuan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan ibu hamil mengenai kehamilan, perawatan kehamilan, dan persalinan. Inovasi Sai Pekon Sai Ambulans juga semakin memperkuat inovasi Gema Penting, khususnya untuk mempermudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan. Intervensi stunting juga dilakukan dengan beberapa inovasi lain, di antaranya Kibas Pelangi atau Kebun Inovasi Bebaskan Stunting melalui pekarangan pangan lestari yang terintegrasi adalah pengembangan dari program pekarangan pangan lestari. Sayuran organik dan hasil panen lainnya sebagian disedekahkan pada posyandu untuk intervensi stunting. Kemudian sebagian lainnya dijual secara kolektif untuk menambah pemasukan bagi para anggota KWT. Artisan atau Aksi Remaja Tanggamus yang inovatif, sehat, dan berencana. Program Artisan bertujuan untuk meminimalisir usia pernikahan dini, mencegah kehamilan tidak diinginkan, menjaga kesehatan reproduksi remaja, meningkatkan keterampilan dan potensi, serta penanggulangan stunting sejak dini. Serta Corporate Social Responsibility for Stunting, sebuah inovasi yang melibatkan perusahaan dan pihak swasta dalam aksi konvergensi untuk intervensi stunting di Kabupaten Tanggamus. Inovasi-inovasi unggulan Kabupaten Tanggamus secara efektif sangat mendukung upaya untuk menuju Tanggamus Emas.